Halo listener, ketemu lagi di Kimis TV. Kali ini kita akan membahas tentang pandemi yang ada di sekitar kita, apalagi kalau bukan COVID-19. Apa yang kita bahas hari ini para listener adalah 10 hal yang bisa kita pelajari dari adanya COVID-19. Apa aja sih? Listener, hal pertama yang kita pelajari ternyata dengan adanya COVID-19 ini kita jadi belajar untuk lebih memikirkan orang lain. Jadi kita ini dalam hidup ternyata gak bisa cuma mikirin diri sendiri. Kita harus mempertimbangkan, oh ternyata kalau saya begini, efeknya akan begini ke orang. Dan jika orang tersebut terkena sesuatu akibat saya, maka saya akan merasa begini. Dan hasilnya juga akan kembali lagi ke saya. Jadi dari sini kita belajar seperti contohnya mengisolasi diri sendiri, kemudian menahan keinginan diri misalnya untuk mudik kah, untuk jalan-jalan kah, untuk hangout kah, dengan tujuan agar kita saling melindungi satu sama lain. Even though kita punya imunitas yang tinggi, yang hebat, yang kuat, tapi kita memikirkan gimana orang lain jika orang lain tersebut nggak memiliki imun atau antibodi yang sekuat kita. Nah, selain itu ternyata kita juga belajar nomor 2, yaitu kita ternyata sadar bahwa kita ini takut belum siap ketemu sama Tuhan, alias takut mati. Kita sekarang mulai memikirkan the life after this life, the next life. Jadi apa yang akan terjadi pada diri saya ya, jika saya berbuat hal-hal yang kurang baik, jika saya kurang menjalankan perintah-perintahnya, siapkah saya jika besok, saat ini, 1 detik lagi, nah semacam itu. Jadi kita sudah mulai berpikir about the spiritual things. Kita udah mulai takut, yang akhirnya menjurus atau mendorong kita untuk berbuat semakin lebih baik dan meningkatkan keimanan kita. Yang ketiga, hal yang bisa kita pelajari dari adanya COVID-19 ini adalah kita jadi kreatif dalam menghadapi perkembangan situasi yang terjadi. Listener, lihat nggak? Kalau sekarang ini banyak sekali pengusaha-pengusaha yang mengembangkan masker, face shield, hand sanitizer dan sebagainya. Intinya, dan juga banyak-banyak konten-konten YouTube di mana-mana. Banyak sekali hal-hal kreatif yang bisa kita lakukan, even though kita stay at home, work from home, atau apapun itu. Di tengah keterbatasan yang kita bisa, ternyata manusia ini benar-benar so kreatif. Jadi kita itu melihat peluang, melihat celah, melihat apa yang bisa kita lakukan. Itu karena Tuhan telah memberikan kita akal pikiran. Oke. Hal keempat yang kita pelajari dengan adanya COVID-19 ini adalah kita jadi lebih mencintai rumah dan keluarga. Jadi kalau dulu kita cuma mungkin dengar istilah home sweet home, kalau sekarang kita benar-benar ngerasain home sweet home. Tempat terbaik, tempat ternyaman, tempat termanis, tempat terenak, tempat terindah, ya rumah. Dan ya biasanya kita nggak punya waktu banyak untuk bercengkrama sama keluarga. Paling kita cuma makan, kumpul, ngobrolin apa 1, 2, 3 hal, kemudian sibuk dengan urusan masing-masing. Kali ini kita tahu, kita bisa ngobrolin dari pagi sampai malam, apa aja yang dalam pikiran kita, mulai dari film, mulai dari kegemaran apapun, mulai dari ketidakcocokan kita di mana, mencari hobi yang sama, mulai cari cara gimana kita untuk mengatasi kebosanan, stay at home, dan sebagainya. Jadi family quality time semakin ada. Yang kelima, kita belajar apa sih dari adanya COVID-19? Kita belajar mencintai alam. Kan kita sering tuh gak peduli kan, yang penting kita tuh apa-apa kita lakuin cepet, apa-apa kita ada kendaraan, contoh ya nih ya, kita mau kemana jaraknya sebenarnya kita bisa jalan kaki, ataupun kalau kita ada sepeda kayu tuh kita bisa pakai sepeda biasa. Tapi apa yang kita lakukan sini situ mungkin jaraknya nggak terlalu jauh, kita pakai motor paling nggak, atau kalau yang punya mobil udah deh nggak mau kepanasan. Padahal satu rumah itu satu mobil kalau pergi misalnya udah cukup, tapi ini anak pergi bawa mobil sendiri, bapak pergi bawa mobil sendiri. Kebayang nggak sih berapa asap dari knalpot yang dihasilkan yang bisa menambah beban ozon kita. Dan ketika adanya COVID ini, kita work from home, stay at home, dan banyak hal lain yang kita lakukan dari rumah, sehingga mengurangi intensitas kita bepergian dan membebani alam. Bukan hanya dengan asap knalpot yang masalah ke ozon, tapi kita membiarkan dedaunan bernafas dengan lega. Jadi pepohonan itu menjadi lebih segar karena dedaunan bisa bernafas dengan lega. Dia itu bisa segar, tidak terbebani atau tidak terkotori dengan asap-asap knalpot ataupun kotor-kotoran yang telah kita hasilkan selama kita melakukan perjalanan di luar. Betul nggak sih? Jadi secara tidak langsung kita ini diajarkan untuk
menahan diri agar alam juga mempunyai kesempatan untuk menikmati dunia ini. Nggak cuma kita aja, tapi kita memberikan kesempatan alam untuk healing themselves, menyembuhkan dirinya sendiri. Oke? Nah, hal keenam yang kita pelajari dari adanya COVID-19 itu ternyata adalah terang strata sosial itu kita aja yang nyiptain, listeners. Percaya gak sih? Iya, gak ada tuh di dunia ini orang ini lebih hebat, orang kaya, orang ini level strata, orang ini gak boleh kawan sama ini, kamu gak punya uang, orang yang punya uang kawannya sama ini, orang yang punya kedudukan kawannya sama orang kedudukan, kemudian semua orang berbeda-beda. Oke, kalau orang yang punya ini yang dianggap derajatnya lebih tinggi, ketika dia datang ke suatu tempat, dihormatinya seperti apa. Orang yang biasa-biasa aja, yang bahkan kita gak kenal, pakaian lusuh atau apapun, yang tidak punya harta marteri berlimpah, kita akan, siapa sih gitu. Tapi ternyata hal-hal seperti itu, pembedaan manusia seperti itu, kita sendiri yang nyiptain. Dengan adanya COVID-19 ini kita diajari sama Tuhan, strata sosial tuh gak ada. Yang ada itu cuma mungkin dia lebih beruntung daripada kita aja, dapat kesempatan lebih pertama, tapi itu tidak membuat orang itu menjadi dibeda-bedakan berdasarkan kelas atau strata. Kenapa? Contohnya adanya COVID-19 nih, kamu mau punya bejibun materi yang kamu punya, mobil merek apa aja ada di garasi kamu, atau apapun itu, kamu bisa menggerakkan berapa roda perekonomian atau apapun itulah, yang kan jelas kamu mempunyai segala yang orang mungkin tidak akan punya dan impikan. Tapi COVID-19 bisa menyerang orang-orang seperti itu, orang-orang dengan tingkat kekebalan. Kalau kita bayangin ya, seandainya sesuatu menembus mereka tuh, ada berapa banyak lapis pintu yang akan ditembusnya, tapi bisa kena. Orang yang biasa aja berjalan bisa aman dan juga bisa kena. Jadi nggak ada strata sosialnya. COVID-19 bisa menyerang siapa aja, dimana saja, kapan saja. Nggak ngebedain sama sekali. Merek baju apa yang lu pakai, nggak ada dibedainnya. Semacam itu. Tas tangan apa yang biasa kamu bawa, mobil merek apa, sendalnya kamu merek apa, nggak ada. Semua bisa kena. So, Tuhan ngajarin kita nih, hei manusia-manusia yang super baik, stop membedakan manusia dengan satu dengan yang lainnya, karena strata sosial itu nggak ada. Mulai menghargai dan menghormati. Oke, pelajaran ke-7. Ternyata pelajaran berikutnya yang kita bisa ambil dari adanya COVID-19 ini adalah pikiran positif adalah obat mujarab untuk meningkatkan imunitas kita. Jadi pernah gak sih listeners waktu pertama kali ngedenger adanya COVID-19, sebelah rumah ada, di situ ada, ngerasa sesak sendiri gak sih? Karena pikiran kita panik, karena kita takut, karena kita negative thinking, karena kita pokoknya nggak positif lah pikiran kita. Jadi akhirnya mempengaruhi alam bawah sadar kita, memberi sugesti kita bahwa kita ini takut, kalau aku kena itu gimana, aku nggak mau kena itu. Akhirnya ngerasa katanya sesak, tiba-tiba jadi sesak sendiri. Tapi kalau kita hilangkan pikiran negatif kita, lebih berpikiran positif, itu akan lebih memperkuat daya tahan tubuh kita. Coba deh listeners, stop mendengarkan hal-hal yang negatif, tapi kemudian beralih kepada we can make it, kita bisa melalui ini semuanya, mensugesti diri sendiri secara positif. Kekuatan listeners akan meningkat dengan sendirinya. Nggak percaya? Coba aja. Oke, hal ke-8 yang kita pelajari dari adanya COVID-19 adalah ini. Perlindungan Tuhan adalah perlindungan yang terbaik dan yang terkuat. Jadi gini, ada nih, kita kan nggak tahu ya bahwa sebenarnya pertamanya COVID-19 ini kan nyebar jauh kali itu, pertama kali terjadi jauh kali dari kita, dan kita nggak nyangka dia tuh ternyata bisa traveling sampai sini gitu kan. Terus kita nganggap daerah kita tuh aman sekali, tenang aja, nggak mungkin begini. Kita ini pokoknya gini, kita di daerah sini nggak mungkin ada orang masuk, kita akan meningkatkan penjagaan kita dan sebagaimana mungkin. Pokoknya segala hal telah kita lakukan, ataupun kita tutup celah, ataupun kita ataupun ini kondisi kita nggak memungkinkan kalau COVID-19 ini ada dan sebagainya. Ingat, itu adalah pertimbangan manusia saja. Ya, dimanapun kamu berada, seberapa tembok besar pun yang kamu bangun untuk melindungi diri kamu, nggak ada yang bisa lindungi kamu kecuali Tuhan. Jadi kembali lagi, minta perlindungan Tuhan.
Oke. Nah, yang kesembilan, ternyata dengan adanya COVID-19 ini kita belajar. Belajar apa? Belajar merindukan pendidikan dan dunia pendidikan. Jadi kebayangkan kalau kita itu sekolah dari rumah, BDR ya, belajar dari rumah. Interaksi di sekolah, interaksi dengan kawan, interaksi dengan guru, bagaimana semangat untuk mencari tahu. Seandainya kita nggak bisa, ada tenggat waktu tertentu, kita harus cari tahu betapa berdebarnya kita ketika ujian, ketika ketemu guru killer, ketika ada masalah sedikit dengan kawan, antri di kantin, atau apapun itu tentang sekolah, termasuk bagaimana belajar sopan santun, membentuk karakter di sekolah, menikmati suasana sekolah, belajar bersama, mengangkat jari pun menjadi hal yang sesuatu yang dirindukan. Siapa yang bisa? Ataupun ketika takut, ketika kita ditunjuk, kalau nggak bisa kena hukuman berdiri tuh, aduh, dilihat orang yang kita sayang dan sebagainya. It's a kind of something yang kita rindukan sekarang ini. So we miss school. Jadi ternyata pendidikan mempunyai arti di hati kita. Nah, yang ke-10, hal yang bisa kita pelajari dari adanya COVID-19 adalah manusia itu tugasnya adalah berusaha. Oke, dan Tuhan yang akan menentukan hasilnya. Jadi kita belajar bahwa life